Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas reshuffle kabinet yang kemungkinan akan ada lanjutannya. Pak Jokowi kan bilang ini bisa saja ada lanjutannya, kira-kira gitulah. Tepatnya saya lupa kalimatnya. Tapi beliau mengindikasikan ada kemungkinan reshuffle kedua. Yang baru-baru ini kan penunjukan Menkominfo yang baru, Budi Ari, ya. Ketua Projo, dan juga pengangkatan beberapa wakil menteri. Nah, gosipnya, dengerin ya, gosipnya, namanya juga gosip ya. Reshuffle kedua, kemungkinan yang diganti itu Jaksa Agung. Wih, saya dengarnya kaget juga gitu ya. Ini gosip bener apa jangan-jangan bener gitu ya. Iya. Sekali lagi ya, ini gosipnya. Kan Anda harus nunggu sampai pengumumannya itu diumumkan oleh Pak Jokowi. Karena katanya, sekali lagi ya, kan namanya gosipnya, Pak Jokowi mau pengungkapan korupsi BTS Kominfo ini harus seterang benderangnya gitu, ya kan? Tetapi misalnya ada, ntar kita lihat ya, satu perusahaan yang dimiliki oleh suaminya Ibu Puan, Pak Happy Hapsoro, yang mana dirutnya sudah jadi tersangka, ya. Tetapi cuma dirutnya saja jadi tersangka, padahal perusahaan itu milik Pak Happy Hapsoro. Nah, ada yang bilang, sepertinya nggak mungkin lah dipanggil lah suaminya Ibu Puan gitu ya. Nah, ya jadi saya nggak tahu nih ya, apakah benar itu reshuffle-nya karena Kejaksaan Agung sepertinya tanda kutip enggan atau tanda kutip takut memanggil Happy Hapsoro yang notabene suaminya Ibu Puan dari PDIP. Kita nggak tahu, ini kan namanya gosipnya liar tuh ya. Nah, saya dikagetkan baru-baru ini ada berita nih ya, kita lihat nih ya, salah satu beritanya nih ya, yang berhubungan dengan hal tadi. Ini Tempo menegaskan bahwa Kejagung sebut ada kemungkinan pemanggilan Happy Hapsoro di kasus korupsi bakti, ya BTS itulah ya. Di sini menurut Tempo katanya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Iketut Sumedana mengatakan pemanggilan terhadap Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro dalam kasus korupsi BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tergantung pada kebutuhan penyidik. Katanya, penyidik yang lebih tahu apakah diperlukan dalam rangka pembuktian atau tidak, kata Ketut kepada awak media Selasa lalu. Ya. Nah, meski demikian, Ketut mengatakan kemungkinan penyidik untuk memanggil Happy tetap ada. Pemanggilan tersebut, kata Ketut, tergantung pada alat bukti yang dimiliki penyidik. Ya, tentulah harus ada alat bukti. Nah, katanya di sini nama Pak Happy Hapsoro masuk pusaran penyidikan kasus korupsi proyek Menara BTS Bakti. Nah, Pak Hapsoro ini merupakan suami Ketua DPR Puan Maharani. Nah, di sini faktanya disebutkan Pak Happy ini memiliki 99% saham PT Basis Utama Prima, di mana direktur utamanya dari PT Basis Utama Prima yaitu Pak Muhammad Rizky Mulyawan sudah menjadi tersangka dalam kasus BTS ini. Ya, yang mana perusahaannya ini ya Basis Utama Prima 99% dimiliki oleh Pak Happy ya. Jadi teorinya yang berkembang ya nggak mungkin lah masa Pak Happy yang punya 99% saham, dia nggak tahu sama sekali apa yang dikerjakan oleh direktur utamanya. Kira-kira teorinya demikian. Nah, Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto membantah kabar bahwa Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi
proyek pembangunan menara base transceiver atau BTS ini. Agak, menurut saya lo ya, kan boleh dong saya berpendapat. Seharusnya Pak Hasto nggak usah berkomentar menurut saya. Karena Pak Happy Hapsoro bukan kader PDIP. Yang kader PDIP adalah Ibu Puan. Benar nggak? Ya benar lah menurut saya. Iya dong. Kecuali Pak Happy Hapsoro juga kader. Atau jangan-jangan dia kader PDIP. Ya saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau dia bukan kader PDIP, Pak Hasto rasanya ya menurut saya loh ya, kayaknya kurang tepat kalau dia bilang dia membantah. Saya nggak tahu deh ya. Kan Pak Hasto bukan Pak Happy dong. Bagaimana dia bisa membantah sesuatu yang bukan yang dia lakukan, yang lakukan orang lain kan. Ini menurut saya loh ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi katanya, wah ini menarik nih ya. Kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar, kata Pak Hasto. Waduh. Itu diklarifikasi sejak bulan Mei lalu. Oke. Nah, menurut Hasto katanya, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya dimulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada, yaitu Kominfo. Kira-kira begitu kata Pak Hasto ya. Jadi dia menekankan bahwa isu keterlibatan suami Ibu Puan ini sama sekali tidak benar. Ya, tetapi ternyata kan akhirnya direktur utamanya jadi tersangka. Kan gitu ya. Nah, di sini ya seperti biasa lah ya. Pembelaan dari Sekjen PDIP ya. Nah, di sini yang menariknya lagi bahwa dalam pusaran ini ada seorang tersangka yang merupakan direktur utama perusahaannya Pak Happy ya. Nah, kalau Anda baca adalah itu apa namanya kronologisnya gitu ya. Di sini yang menarik yang berhubungan dengan perusahaan Pak Happy adalah disebutkan di Tempo ini adalah perintah Johnny G. Plate, yaitu agar supaya pekerjaan power system BTS 4G Bakti yang meliputi baterai dan solar panel paket 1 sampai dengan paket 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Yus Rizky. Dalam hal ini perusahaan Pak Happy Hapsoro yang dipimpin oleh Yus Rizky. Nah ini yang sepertinya lagi ditelusuri. Kenapa misalnya Johnny G. Plate seperti memberi perintah bahwa pekerjaan power system BTS itu diberikan ke perusahaannya Pak Happy, suaminya Ibu Puan. Ini kan keterangan ini kan mungkin keterangan di pengadilan ya. Nah di sini ya gitu deh ya. Apalagi nih ya memang di sini tidak dijelaskan ya apa ya kronologisnya, walaupun di sini disebutkan bahwa Yus Rizky atau direktur utama perusahaannya Pak Happy meminta pekerjaan pengadaan power system ya terus kemudian uang yang meliputi untuk beli maksudnya ya baterai dan solar panel agar menggunakan perusahaan rekanan Bakti, yaitu ia merekomendasikan PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri ya untuk pekerjaan paket 1 dan 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian PT Excelsia ini ya memasukkan penawaran bla 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 deh ya. Kemudian yang menariknya di sini selanjutnya katanya, nah ini dia yang menarik nih. Astaga, ngeri-ngeri sedap ini ya. Jadi sepertinya Kejaksaan Agung mau menepis berita bahwa nggak berani Jaksa Agung manggil Pak Happy gitu. Itu kan suaminya Bu Puan gitu ya. Nah di sini katanya setelah para subkontraktor ini melakukan pekerjaan power system yang meliputi tadi baterai dan solar panel, Yus Rizky menerima uang senilai 2,5 juta dolar dari Jamie Suciawan, direktur utama PT Sansaine Exindo ya, yang mana perusahaan ini adalah subkontraktor proyek menara BTS ya.
Ya nggak tahu di sini nggak disebutkan untuk apa uangnya. Nah, selain itu katanya Pak Yus Rizky ini juga menerima 50 miliar dari Rohadi. Uang ini merupakan hasil pekerjaan power system yang meliputi baterai dan solar panel paket 3. Oke. Nah, uang tersebut dalam bentuk mata uang asing yang jumlahnya tidak diketahui dan dibungkus kantong plastik di Jalan Praja Dalam Selatan, ya. Nah, gitu deh. Nah, ini menarik ya, pembayaran dengan uang cash, ya, pakai uang mata asing gitu, ya. Jadi ya sekilas seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi Jaksa Agung menegaskan kalau memang buktinya mengarah ke sana, maka ya pasti akan diperiksa. Itu kan berita baru-baru ini ya. Padahal berita-berita sebelumnya ini di awal Juli nih ya, awal Juli ya, berarti 2 minggu lalu hal yang sama juga sudah ditegaskan sebenarnya bahwa Kejagung di sini di media Indonesia, Kejagung buka peluang periksa suami Puan terkait korupsi BTS ya. Jadi dari awal-awal sudah dibicarakan di sini ya bahwa tidak tertutup kemungkinan ya, gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi Republika, ini Republika malah beritanya kira-kira sebulan yang lalu juga pernah menyebutkan bahwa Kejagung tegaskan akan periksa Happy Hapsoro jika temukan bukti terkait korupsi BTS. Ya, jadi sinyalemen bahwa Happy Hapsoro ada di pusaran itu meskipun dibantah oleh Sekjen PDIP Pak Hasto. Tetapi Kejagung dari ya selambat-lambatnya dari sebulan yang lalu sudah menyatakan akan periksa. Nah, tetapi kan yang orang banyak bicarakan ya, kenapa nggak diperiksa gitu ya? Saya nggak tahu juga, ini kan namanya gosip. Pak Jokowi bilang akan ada reshuffle lagi kedua dan ada gosip Jaksa Agung mau diganti. Nah, nggak tahu apakah gara-gara itu sekarang nanti Pak Happy akan benar-benar diperiksa. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya ini bukan bermaksud mencampuri proses penyelidikan gitu ya. Gampang kok. Kalau saya jadi Jaksa Agung, saya suruh aja panggil Pak Happy. Ya kan nggak apa-apa, namanya kan diperiksa sebagai saksi kan. Nggak ada masalah. Pak Dito pun kan menteri apa yang baru itu, Menpora, kan dipanggil juga sebagai saksi. Nggak ada yang salah. Tinggal panggil aja Pak Happy. Kan sebagai saksi. Pak Happy kami panggil ya sebagai saksi. Ini kan direktur utama Anda jadi tersangka nih. Oke lah, coba cerita dong gimana gini. Ah gitu dong, nggak apa-apa. Menurut saya kok bukan hal yang tabu ya kalau memanggil seorang suami Ibu Puan, Ketua DPR. Nggak ada yang tabu. Kok sepertinya memanggil itu ya memang betul sih secara normatifnya harus ada bukti. Nah, buktinya kan direktur utamanya sudah tersangka. Bagi saya ya panggil aja, tanya kan. Kan bukan dipanggil sebagai tersangka kan, dipanggil sebagai saksi seperti Pak Dito Menpora itu. Ya, karena ada di pusaran juga lah. Udahlah itu nanti aja lah kita ngomongnya ya. Jadi bagi saya no problem lah, panggil aja gitu ya. Jadi benar Kejaksaan Agung akan memanggil atau meminta keterangan semua pihak yang diduga terlibat atau yang mengetahui. Iya berhak. Jadi bukan sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang aduh. Oke deh, Anda ngerti lah maksud saya. Nah, jadi di sini dari sebulan yang lalu juga sudah disebutkan bahwa tim penyidik dari Kejaksaan Agung belum menjadwalkan pemeriksaan Happy Hapsoro ya. Dia masih fokus terhadap pembuktian yang mengarah ke direktur utamanya yaitu Pak Muhammad Yus Rizky yang waktu itu sebulan yang lalu itu baru ditetapkan. Ya, tetapi setelah sebulan ya kalau dipanggil Pak Happy ya nggak salahnya juga kan dipanggil untuk dimintain keterangan. Tahu nggak atau gimana kan sebagai pemilik loh 99%. Nggak ada yang salah kalau Kejaksaan Agung memanggil Pak Happy Hapsoro.
Ya, nah ini juga kalau Pak Kejaksaan Agung memanggil Happy Hapsoro kan sekaligus menepis gosip-gosip di luar yang bilang pasti nggak berani nih karena Kejaksaan Agung kakaknya politisi senior PDIP. Nah, bagi saya justru bagus buat Kejaksaan Agung periksa Pak Happy Hapsoro sebagai saksi supaya menepis gosip-gosip yang bilang nggak bakal berani Jaksa Agung manggil Pak Happy Hapsoro. Kan itu dia adiknya politisi senior PDIP. Kan jadi bahan gorengan. Menurut saya loh ya. Ya Anda boleh aja nggak setuju ya. Oke, jadi itu saja gitu ya yang menurut saya, ya menurut hemat saya nggak ada masalah sih kalau Pak Happy Hapsoro dipanggil. Kan dia pemilik perusahaan, punya 99% saham. Setidak-tidaknya tahu dong keterlibatan direktur utamanya dalam proyek yang besar ini gitu ya. Nggak apa-apa, panggil aja. Sekaligus menepis gorengan-gorengan di luar yang bilang nggak bakal berani itu Jaksa Agung panggil Happy Hapsoro. Kan gitu ya. Ya nggak tahu sih ya, ini pendapat saya gitu ya. Ya belum tentu saya benar juga ya, tapi terserah Pak Jaksa Agung deh ya. Demikian saja yang menurut saya ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Ya semoga ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.